Keinformasi lain pemirsa, usai terjaring operasi tangkap tangan KPK, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman Sabtu dini hari tiba di Stasiun Gambir, Jakarta. Bupati langsung digiring ke gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dikawal ketat penyidik, Bupati Syamsul Aulia Rahman bersama sejumlah pejabat teras tiba di Jakarta. Operasi senyap ini diduga terkait suap proyek infrastruktur di pemerintahan Kabupaten Cilacap. Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam penangkapan ini. Rombongan dibawa menggunakan 8 unit mobil menuju KPK. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak. Sebelumnya, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman dan sejumlah pejabat menjalani pemeriksaan maraton selama 6 jam di Mapolresta Banyumas. Bupati Syamsul Aulia Rahman memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan saat dicecar wartawan terkait kasus dugaan suap proyek yang menjeratnya. Awas, roda. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serahkan uang rampasan negara sebesar 530 miliar rupiah dari tindak pidana pencucian uang judi online. Uang tersebut dirampas dari tindak pidana penjudian online dengan terpidana Oe Hengki Wiryo. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memamerkan tumpukan uang dengan total nilai 530 miliar rupiah. Uang tersebut dirampas dari tindak pidana perjudian online oleh terpidana bernama Oe Hengki Wiryo. Terpidana Oe Hengki Wiryo mengelola belasan situs judi online dengan menggunakan sejumlah modus demi mengelabui aparat dalam melakukan pelacakan. Asal-usul sumber uang hasil pidana perjudian, kemudian setelah uang hasil kejahatan judi online ditempatkan, dilakukan penggunaan untuk melakukan pembelian aset berupa obligasi, kendaraan, dan aset lainnya. Kemudian kami telah melakukan penyitaan pada 22 bank ya, dengan nilai nominal 253 miliar sekian, kemudian melalui surat berharga negara SBN 276 miliar sekian, dan akhirnya para bapak ibu sekalian menyaksikan langsung uang tersebut ada di depan dan kita akan serahkan kepada negara. Seluruh uang tersebut diserahkan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk kemudian disampaikan ke kas negara sebagai penerimaan bukan dari pajak. Penyetoran uang rampasan negara dan denda perkara berasal dari penanganan perkara atas nama terpidana Oe Hengki Wiryo yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Februari 2026 telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 607 ayat 1 KUHP Nasional dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana penjudian online. Jumlah yang tersebut berasal dari uang yang dirampas negara sebesar tersebut dari berbagai rekening bank yang diduga berasal dari tindak pidana perjudian online dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut akan kami setorkan ke dalam kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan tingkat desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Sebanyak 1.238 desa di Provinsi Banten kini masuk dalam pengawasan dan pembinaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Melalui program Jaga Desa, Kejaksaan melakukan pengawasan sekaligus pembinaan kepada perangkat desa serta melibatkan
Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD dalam pengawasan pembangunan. Apresiasi datang dari Bupati Tangerang, Muhammad Maisal Rashid. Program ini dinilai sangat membantu dalam menertibkan pengelolaan keuangan desa agar tepat sasaran. Dengan adanya program ini, pembangunan di tingkat desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa adanya penyimpangan. Operasi Merah Putih 3 jalan operasional, beliau juga hadir di sini. Sekarang bersama dengan beliau hadir Pak Jamintel, Pak Gubernur dalam rangka menertibkan tata kelola keuangan yang ada di desa supaya lebih tertib, supaya tidak ada masalah apa-apa dan mendukung pembangunan yang ada di desa. Ya, saya kira gitu. Pemirsa, tim penasihat hukum Muhammad Keri Adrianto Riza resmi mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Langkah hukum ini diambil setelah Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terkait kasus tata kelola minyak mentah pada PT Orbit Terminal Merak. Pengajuan memori banding pada 12 Maret kemarin didasari pada penilaian bahwa majelis hakim mengabaikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Kuasa hukum Keri Riza, Hamdan Zulfa, menyatakan bahwa berkas perkara telah dikaji secara independen oleh 15 pakar hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi. Hasil kajian para ahli tersebut dinilai sejalan dengan argumen banding, terutama terkait proses penunjukan langsung penyewaan terminal OTM yang disebut telah melalui review lembaga negara seperti BPK dan juga KPK. Sudah mengirimkan berkas perkara ini kepada para ahli pidana, dan ada 15 ahli pidana yang memberikan melakukan eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Jakarta Pusat itu, yang sama sekali kami tidak bicara, tapi hanya kami menyerahkan berkas saja. Dan seperti kemarin sudah ada pendapat dari 15 ahli pidana yang terkemuka di Indonesia dari berbagai kampus terkemuka di Indonesia, dan menyampaikan pandangan yang sama, yang pada hakikatnya juga sama dengan inti yang kami sampaikan pada memori banding ini. Pemirsa, ratusan warga di Purbalingga antusias antre untuk mendapatkan baju lebaran gratis. Tak hanya itu, warga juga mendapatkan sembako gratis. Ratusan warga mengantre di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ratusan warga saling berdesakan untuk mendapatkan baju lebaran sesuai keinginan yang akan dipakai saat Hari Raya Idul Fitri. Tak ada syarat apapun untuk bisa mendapatkan baju lebaran gratis. Warga cukup datang dan mengantre dan bebas memilih satu setel baju lebaran dan paket sembako dan sayuran gratis. Warga sangat gembira dengan digelarnya bazar gratis yang digelar kantor Kementerian Agama Purbalingga. Sayuran, baju, sama sembako. Bayar apa enggak? Gratis. Semuanya gratis. Waduh. Rencananya buat apa aja ini, Bu? Kayak sayuran. Masak ini. Buat lebaran. Bajunya buat lebaran. Kita menghadirkan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat, sembako. Kenapa kita tidak nyun sewu tebus murah atau apapun, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Asisten, ini bagian dari tabungan kita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan paket sembako dan baju lebaran yang disediakan ludes tak tersisa. Panitia berharap pembagian baju lebaran gratis ini akan meringankan beban warga pada Hari Raya Idul Fitri. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Erdi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki pertengahan Ramadan, ratusan prajurit Kodim 0432 Bangka Selatan rampung melaksanakan pembangunan di desa kepulauan. Kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan bersama warga dan juga pemerintah daerah tersebut kini siap dimanfaatkan masyarakat untuk memperlancar aktivitas di wilayah pesisir. Pemirsa, Satgas Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD dan ke-127 telah menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur di Desa Penutuk, Kecamatan Lepar.
Meskipun berlangsung di tengah suasana Ramadan, semangat prajurit dan juga warga tidak surut dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah kepulauan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TNI Angkatan Darat dengan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mempercepat aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil. Kegiatan tidak sebesar yang ada gabungan dana dari Angkatan Darat. Misalkan dari Pemda aja, walaupun hanya mungkin 300-400 juta nggak salah. Sasarannya apa? Desa mana yang perlu kita bantu? Nah, pelaksanaannya kerjasama sama Kodim. Kodim bekerjasama dengan seluruh komponen. Dirjen Bea Cukai melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta guna memastikan kelancaran arus logistik jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi lonjakan arus barang yang diprediksi meningkat tajam sebelum momen Lebaran. Direktorat Jenderal Bea Cukai meninjau sejumlah titik krusial pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Peninjauan ini difokuskan pada kesiapan petugas dan sistem pelayanan dalam menghadapi peningkatan volume barang. Untuk mempercepat proses, KPU Tanjung Priok kini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam menentukan tarif dan kepabeanan secara digital. Selain kelancaran arus barang, Bea Cukai juga memperketat pengawasan terhadap masuknya barang-barang ilegal maupun komoditas yang tidak sesuai dengan kepabeanan. Selama momen libur Lebaran, pelayanan Bea Cukai di pelabuhan terbesar di Indonesia ini dipastikan tetap beroperasi 24 jam penuh. Rentetan rudal Iran dan Hizbullah menghantam Kfar Zarzir, wilayah utara Palestina yang diduduki Israel, membuat sedikitnya 33 Zionis terluka. Nantikan informasinya sesaat lagi, tetaplah di Ais Pagi.